Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2221 sampai bab 2224. Zhou An tertawa, "Kamu benar. Anak ini terlihat seperti pembohong. Jika dia memiliki kemampuan, aku harus menulis namaku terbalik. Aku akan keluar dari sini hari ini." "Haha," Ye Chong berkata dengan tenang. Dia berkata kepada Huang Zi, "Apakah ini pria kelas 2? Huang Zi mengangguk. Zhou An tidak mendengar percakapan antara Ye Chong dan Huang Zi, dan melanjutkan dengan sombong, "Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Cepatlah, apakah kamu setuju?" Zhou An bertanya. Lagi, Huang Yude tampak sedikit malu. Tapi Ye Chong berkata, "Jika kamu tidak setuju, tidak perlu menyelamatkanku. Kamu bisa keluar sekarang." Zhou An tertegun dan berkata, "Apa, kamu tidak perlu untuk menyelamatkanku? Tidak bisakah kamu menyelamatkanku?" "Haha, aku berani memberitahumu, di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkan penyakit semacam ini kecuali aku. Jika kamu tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkanmu, maka kamu hanya perlu tunggu untuk mati." Ye Chong berkata dengan tenang, "Kamu tidak bisa menyimpannya." "Ye Chong, saya yakin karena racun semacam ini, detoksifikasi memerlukan setidaknya kekuatan seorang master atau lebih tinggi. Zhou An, seorang prajurit Tianji, tidak dapat menyembuhkan racun semacam ini." Zhou An tidak menyangka bahwa dia akan ditertawakan oleh anak laki-laki biasa ini, dan dia langsung marah. Dia berteriak, "Apa, kamu berani meremehkanku? Kamu berani bicara omong kosong di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu mungkin tidak memiliki semua rambutmu, dan kamu masih berpura-pura menjadi besar. Betapa tidak tahu malu. Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu tahu seberapa terkenalnya nama Zhou An, dokter ajaib kecil dari keluarga Zhou di Meisan? Ya, kamu adalah manusia biasa. Tentu saja kamu tidak tahu. Mungkin saja aku juga beritahu kamu, Penatua Pavilion Linglong sedang sakit parah pada saat itu, dan dia telah membeli peti mati untuk pemakaman. Guru, saya pergi dan menyelamatkannya dengan 3 suntikan. Pavilion Linglong memberi penghormatan kepada keluarga Zhou saya untuk 3 suntikan tahun. Seorang gadis dari tempat hiburan terkenal di utara terinfeksi virus. Saya memberinya 3 suntikan dan dia segera menjadi lebih baik dan menyembuhkannya. Dan kemudian, untuk membalas budi saya, gadis itu memutuskan untuk berikan nyawanya kepadaku. Saat aku melakukan akupuntur untuk mengobati penyakit ini, kamu bahkan belum lahir. Beraninya kamu menertawakanku." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Orang yang kamu selamatkan tidak terkena racun jamur, kan?" Wajah Zhou An memerah, tapi dia tidak berharap Ye Chong menebak ini. Tentu saja tak perlu diragukan lagi di mana letak tempat hiburan terkenal di utara ini. Zhou An mendengus dingin, "Oke, beraninya kamu meremehkanku. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Lihat apakah aku bisa menyembuhkan orang tua ini, sekarang." Zhou An tidak repot-repot berbicara dengan Huang keluarga kondisi. Dia tidak tega jika keterampilan medisnya diragukan oleh orang lain. Dia akan menghidupkan kembali lelaki tua itu terlebih dahulu. Lagi pula, jika orang-orang biasa ini tidak menikahi Huang Zi, dia akan merebutnya begitu saja. Apa yang bisa dilakukan orang-orang biasa ini padanya? Dia menjadi sangat marah sehingga dia menamparkan mereka semua sampai mati. Huang Yude dan yang lainnya sangat senang melihat Zhou An akan menggunakan triknya. Huang Yude juga diam-diam melirik Ye Chong dengan persetujuan. Ternyata dia mengira Ye Chong menggunakan metode memprovokasi jenderal. "Sepertinya kamu bukannya tidak berguna," inilah yang terpancar dari mata Huang Yude. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis mendengar pujian Huang Yude.
Di sisi ini, Zhou An mengeluarkan sekotak jarum perak, mengisi jarum tersebut dengan zeki, dan menggantungnya di tangannya. Sekilas Ye Chong tahu bahwa yang ingin digunakan Zhou An adalah jarum api yang menusuk matahari. Rangkaian teknik akupuntur ini sangat kuat dan ampuh, dan memang memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada penyakit Huang Xishan, malah akan memperburuknya. Ye Chong segera berkata, "Berhenti, kamu orang biasa-biasa saja, kamu merugikan orang seperti ini." Mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Zhou An menjadi marah, dan Huang Yude, Huang Yuchai dan yang lainnya tercengang. Mengapa cara memprovokasi belum berakhir? Apakah ini terlalu berlebihan? Atau apakah Ye Chong di sini hanya untuk menimbulkan masalah? Saat melihat Zhou An ingin merawat Huang Xishan, Ye Chong justru berani menghentikannya. Huang Yude berkata dengan marah, "Tuan Ye, kan, tolong. Berhenti bicara dan perhatikan saja metode dokter ilahi Zhou dengan tenang. Lakukanlah, saatnya berbohong," kata Huang Yuchai. Semua orang di keluarga Huang di depan pintu juga membicarakannya. Siapa orang jahat ini? Berani mempertanyakan keahlian dokter ajaib itu. Haha, kamu bisa tahu siapa yang lebih kuat hanya dengan melihat pakaian mereka, tak perlu dikatakan lagi. Itu benar, ketika Tuan Zhou masuk baru saja, saya merasa ada yang tidak beres. Dia memiliki temperamen yang misterius, temperamen yang tak terlukiskan, dan lihat anak malang ini, dia benar-benar orang biasa. Semua orang membicarakannya, seperti kata pepatah, bersembunyi di kota. Ye Chong bisa menahan auranya dan menjadi manusia biasa. Ini adalah hal yang paling langka. Orang-orang biasa ini secara alami tidak memahami kebenaran ini dan menganggap Ye Chong adalah pembohong. Sekarang, di seluruh keluarga Huang, tidak ada seorang pun kecuali Huang Zi yang percaya padanya. Tentu saja, orang lain yang percaya pada Ye Chong masih terbaring di tempat tidur saat ini. Ye Chong berhenti bicara, mencondongkan tubuh ke samping dan memeluk bahunya, memperhatikan dengan tenang, orang awam seperti tidak rela mati sampai-sampai di Sungai Kuning. Nanti kalau lihat hasilnya nanti mereka akan tahu apakah yang dikatakannya benar. Untungnya, Ye Chong sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Bahkan jika operasi bodoh Zhou An memperburuk kondisi Huang Xishan, Ye Chong masih punya cara untuk menyelamatkan Huang Xishan. Lalu, mata semua orang tertuju pada Zhou An. Zhou An tidak membual tentang beberapa hal, keterampilan medisnya memang sangat kuat. Hanya selusin jarum perak yang terlihat berputar dan terbang di udara di bawah kendali Zhou An, seperti aksi juggling. Cahaya perak bersinar di langit di atas tubuh Huang Xishan, yang membuatnya tampak agak cantik. Namun, jurus-jurus ini hanyalah Zhou An yang memamerkan keahliannya. Akupuntur tidak ada gunanya. Cara Zhou An ini menggunakan energi nyata untuk mengendalikan jarum perak kemudian memasukkan jarum perak tersebut ke dalam tubuh pasien, dan langsung memasukkan jarum tersebut ke dalam tubuh pasien dengan tangan. Selama titik akupuntur ditemukan secara akurat, tidak ada perbedaan antara keduanya. 2. Sebaliknya, jika Zhou An berperilaku seperti ini, dia akan menyia-nyiakan energi aslinya. Segera setelah itu, energi sejati Zhou An menyebar, melilit jarum perak, dan dengan cepat terjun ke tubuh Huang Xishan. Mulai dari atas kepala Huang Xishan, satu persatu, dia secara akurat memasukkan ke titik akupuntur yang sesuai di Huang Xishan. Dalam beberapa detik, semua jarum perak telah dimasukkan. Semua orang di keluarga Huang sangat takut dengan tindakan Zhou An, dan mereka semua kagum. Zhou An sangat bangga, lalu mengulurkan tangan dan menamparkan dada Huang Xishan. Semburan energi sejati mengalir ke tubuh Huang Xishan. Energi sejati bergerak di dalam tubuh Huang Xishan dan menyentuh semua jarum perak. Jarum perak ini bersinar dengan cahaya keemasan, seperti pelangi yang menembus matahari.
Jarum api yang menembus matahari diaktifkan, dan gelombang panas muncul di tubuh Huang Xishan. Mata Dewa Naga Ye Chong menemukan bahwa gelombang panas yang dipancarkan oleh teknik akupuntur api memang secara bertahap menggerogoti racun hitam di tubuh Huang Xishan. Namun, Huang Xishan saat ini lemah dan tidak dapat menahan kekuatan sebesar jarum api yang menusuk matahari. Secara alami, tubuhnya menjadi semakin tak tertahankan untuk menahan suhu setinggi itu. Namun, Huang Xishan dalam keadaan koma dan tentu saja tidak menunjukkan rasa sakit apapun. Racun dalam tubuh Huang Xishan menghilang dengan cepat di lingkungan bersuhu tinggi. Sebaliknya, wajah Huang Xishan berangsur-angsur menjadi merah dan penuh darah. Melihat pemandangan ini, keluarga Huang yang tidak mengerti alasannya mengira Zhou An telah menyembuhkan Huang Xishan kali ini. Zhou An sendiri juga berpikir demikian. Huang Yuchai, Huang Yude dan yang lainnya menghela nafas lega. Hebat kali ini orang tua itu terselamatkan. Dr. Zhou memang seorang dokter ajaib, dia sungguh luar biasa. Pengamat di pintu semua orang di keluarga Huang berkata satu demi satu. Huang Zi juga merasa bahwa Huang Xishan bisa diselamatkan. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ye, ini sudah cukup kan?" Ye Chong tidak menjawab, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Dia memperhatikan situasi internal tubuh Huang Xishan karena dia takut Huang Xishan akan mati mendadak. Jika Huang Xishan benar-benar dalam bahaya, Ye Chong dapat dengan paksa menyelamatkan Huang Xishan. Setelah sekitar 5 menit, tampaknya Huang Xishan telah kembali normal dari luar. Zhou An tersenyum lalu mencabut semua jarum perak itu. "Oke, orang itu sudah sembuh," kata Zhou An. Kemudian, Zhou An cukup bangga, menatap Ye Chong, dan bertanya sambil mencibir, "Bajingan kecil, bukankah kamu bilang aku tidak bisa menyembuhkannya? Sekarang kamu telah melihat betapa kuatnya aku." "Zhou An, kamu tahu betapa konyolnya kamu. Benar. Apakah kamu merasa seperti dipukul di wajah?" Huang Yuchai buru-buru berkata, "Dr. Zhou, keterampilan medis Anda sungguh luar biasa, Anda tidak harus berpengetahuan luas seperti bocah nakal ini." "Apa yang diketahui bocah nakal ini? Beraninya Anda berbicara omong kosong di sini." Huang Yude merasa bahwa Huang Yuchai terlalu banyak bicara, terlalu terbuka. Dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Huang Yude juga berkata, "Dr. Zhou, keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Kami telah melihat betapa kuatnya Anda dan sangat mengagumi Anda." Zhou An secara alami bahkan lebih bangga dan memandang Huang Zi, "Cantik, pernahkah Anda melihat seberapa kuatnya aku? Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita." Ternyata Zhou An belum melupakan apa yang baru saja terjadi, dan masih memikirkan Huang Zi. Melihat Zhou An tidak melupakan Huang Zi, Huang Yude merasa kedinginan. Saat ini, Ye Chong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak menyembuhkannya sama sekali." Ketika Zhou An mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Apa katamu, Cao? Kamu bilang aku tidak menyembuhkan ini orang tua? Apakah kamu bercanda? Dalam 5 menit, orang tua ini akan bangun dan aman dan sehat. Beraninya kamu mempertanyakan keterampilan medisku sekarang? Sial, kamu benar-benar seorang pembunuh. Kamu seperti ini. Sebelum aku," dengan amarahnya, "aku akan menamparmu sampai mati." Huang Yude juga merasa bahwa Ye Chong sangat aneh. Zhou An menyembuhkan Huang Xishan, bukankah ini sesuatu yang ada tepat di depannya? Apakah ini semua hanya sekedar pertengkaran? Karena sekarang terlihat jelas bahwa kulit Huang Xishan telah kembali normal. Apalagi tanda-tanda vital yang ditampilkan alat kehidupan yang terhubung ke seluruh tubuhnya juga sangat stabil. Ini tidak baik. Apa yang baik, Ye Chong ini? Jika dia masih di sini dan berkata tidak ada yang salah dengannya, bukankah ini hanya akan menimbulkan masalah? Huang Yude berpikir dalam hati. Faktanya, orang lain tidak bisa melihatnya,
tapi Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Di permukaan, Huang Xishan sepertinya sudah sembuh, tapi masih ada bekas kabut hitam yang tertinggal di tubuh Huang Xishan, dan racunnya belum sepenuhnya dihilangkan. Saat ini, racun menyebar di tubuh Huang Xishan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mungkin akan segera mencapai skala aslinya. Setelah siksaan Zhou An barusan, tubuh Huang Xishan sedikit kewalahan, jadi sekarang racunnya akan menjadi lebih kuat. Ye Chong hanya menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Aku perlu usaha untuk membawa orang tua itu kembali kali ini." Artinya jelas, apa yang ditinggalkan Zhou An berantakan, dan Ye Chong ingin membersihkannya, kekacauan. Zhou An sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Dia sangat marah sehingga ketika dia hendak mengutuk, dia tiba-tiba terhubung dengan tanda-tanda vital Huang Xishan dan mengeluarkan bunyi alarm yang mendesak. Mendengar suara ini, hati semua orang tenggelam. Zhou An tidak peduli dengan Ye Chong dan segera berbalik untuk memeriksa situasinya. Pada saat ini, tanda-tanda vital Huang Xishan menurun tajam. Napasnya menjadi cepat, wajahnya menjadi hitam pekat lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Zhou An tercengang, dia baru saja sembuh. Mengapa dia menjadi seperti ini lagi? Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Huang menjadi gelisah. Zhou An tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan ini karena itu di luar kemampuannya. Dia telah melakukan praktik kedokteran berkali-kali dan tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Tapi Huang Zi cemas, dia ingat Ye Chong sudah lama mengatakan bahwa Zhou An tidak bisa melakukannya. Sekarang tampaknya memang demikian, tampaknya satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakeknya adalah Ye Chong. Huang Zi dengan cemas berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, tolong selamatkan kakek." Huang Yude juga memiliki ide yang sama dengan Huang Zi saat ini. "Ya, Tuan Ye, bisakah Anda menyelamatkan orang tua kami?" tanya Huang Yude. Tentu saja Ye Chong akan menyelamatkan orang, tapi hanya demi Huang Xishan dan Huang Zi. Ye Chong dengan tenang berkata kepada Huang Zi, "Jangan khawatir, aku di sini." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong berjalan menuju ranjang rumah sakit Huang Xishan. Minggir, jalan Ye Chong dihalangi oleh Zhou An. Zhou An mengertakkan gigi dengan kebencian dan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar memberi jalan bagi Ye Chong dengan patuh, seolah-olah dia menurut secara tidak sadar. Ketika Zhou An menyadarinya, Ye Chong telah melewati sisi Zhou An dan datang ke samping tempat tidur Huang Xishan. Zhou An masih menghina dan mendengus dingin, "Apa-apaan ini? Jika kamu bahkan tidak bisa menyembuhkanku, bukan, kamu pikir kamu ini siapa?" Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan Zhou An dan berjalan ke Huang di sebelah Xishan. Dia mengeluarkan sekotak jarum perak dari senjata ajaib luar angkasa. Segera setelah itu, Ye Chong mengeluarkan jarum perak dengan tangan kanannya, lalu mengoleskannya ke permukaan tubuh Huang Xishan. Dimanapun jarinya menyentuh, jarum perak telah menembus tubuh Huang Xishan. Tidak ada yang mewah dalam gerakan ini, tidak semewah yang dilakukan Zhou An, namun siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa gerakan Ye Chong sederhana dan nyaman, dan jauh lebih praktis daripada metode Zhou An. Setelah melihat metode akupuntur Ye Chong, semua orang terkejut. Terutama Huang Yude, Huang Yuchai dan lainnya. Mereka tidak menyangka Ye Chong ternyata seorang dokter. Zhou An juga kaget setelah melihat teknik Ye Chong. Dia tahu bahwa teknik Ye Chong yang tidak mewah jauh lebih baik daripada miliknya. Ketika Zhou An melihat pola di tubuh Huang Xishan, dia sangat terkejut. Ini sebenarnya akupuntur Tai Chi Liang Yi. Zhou An sangat terkejut. Tahukah Anda, ini adalah teknik akupuntur yang sudah lama hilang.
Bahkan guru Zhou An sudah lama mendambakan metode akupuntur Tai Chi Liang Yi ini. Hanya saja teknik akupuntur ini sudah lama hilang, sehingga saya hanya bisa memikirkannya dengan penyesalan. Zhou An tidak menyangka seseorang akan mengetahui teknik akupuntur ini. Benarkah ini? Tidak mungkin. Mungkin hanya kemiripan saja. Mungkin aku salah melihatnya, Zhou An berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Chong mengulurkan jarinya dan menjentikkan jarum perak ke dahi Huang Xishan. Energi sebenarnya menggetarkan ekor jarum perak, menyebabkannya bergetar dengan cepat dan mengeluarkan suara mendengung. Dalam sekejap, semua jarum perak di tubuh Huang Xishan mengeluarkan suara mendengung. Suara mendengung bergema di seluruh rumah, dan saat gelombang suara berkumpul secara samar, pola Tai Chi yang hampir transparan terbentuk di atas tubuh Huang Xishan. Orang biasa seperti Huang Yude mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Zhou An bisa melihatnya dengan jelas. Saat ini, Zhou An sangat terkejut. Ya, ini memang akupuntur Tai Chi Liang Yi. Diagram Tai Chi ini adalah simbol keberhasilan jarum Tai Chi Liang Yi. Ini menunjukkan bahwa yang digunakan Ye Chong adalah jarum Tai Chi Liang Yi asli. Apalagi diagram Tai Chi yang dibentuk oleh gelombang suara ini terlihat sangat bulat dan penuh, yang menunjukkan bahwa Ye Chong sangat ahli dalam menggunakan metode akupuntur ini. Tanpa keterampilan puluhan tahun, ia tidak akan mampu mencapainya. Yi Kuyue. Zhou An terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Yang mengejutkannya adalah teknik akupuntur Ye Chong ternyata sangat kuat. Dengan gembira, dia menemukan jarum Tai Chi Liang Yi yang telah lama hilang. Saat ini, Zhou An telah melupakan hidup dan mati Huang Xishan. Rangkaian teknik akupuntur inilah yang dia pedulikan. Saat jarum perak bergetar, kabut hitam di dalam tubuh Huang Xishan menyebar sedikit demi sedikit. Udara hitam ini diarahkan keluar melalui jarum perak, kemudian melewati diagram gelombang suara Tai Chi yang tidak terlihat, dan akhirnya melayang di atas diagram Tai Chi. Kemudian, nafas normal mengalir ke tubuh Huang Xishan. Inilah inti dari akupuntur Tai Chi Liang Yi, di mana alam semesta dibalik dan diganti. Dalam sekejap, racun dalam tubuh Huang Xishan digantikan ke udara melalui jarum perak. Cara ini paling efektif untuk Huang Xishan, hanya butuh beberapa saat agar kondisi Huang Xishan stabil. Tampilan berbagai instrumen tanda-tanda vital segera menjadi normal. Kulit Huang Xishan juga menjadi lebih cerah, namun racun ini juga cukup membandel. Kemudian, Ye Chong terus meningkatkan kekuatannya, sampai dia menggunakan kekuatan tingkat masternya untuk sepenuhnya memaksa racun keluar dari tubuh Huang Xishan. Untungnya, Ye Chong adalah ahli tingkat master. Jika itu adalah Zhou An, bahkan jika Zhou An dapat menggunakan jarum Tai Chi Liang Yi, dia tidak akan bisa mengeluarkan racunnya karena dia cukup kuat. Ye Chong memeriksa bahwa waktunya hampir habis, dan kemudian dengan lambaian tangannya, dia langsung menggulung diagram Tai Chi yang terdiri dari gelombang suara di udara. Gelombang suara ini baru saja menangkap racun hitam di dalamnya, lalu terbakar seperti nyala api yang tak terlihat, semuanya berubah menjadi abu dan menghilang ke udara tipis. Meskipun tampaknya Huang Xishan baik-baik saja sekarang. Namun, pengalaman barusan memberitahu semua orang di keluarga Huang bahwa penampilan tidak dapat dipercaya. Mereka semua memandang Huang Xishan dengan ketakutan. Lagi pula, setelah Zhou An merawatnya barusan, Huang sepertinya sudah sembuh. Tetapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menjadi serius lagi. Namun, apa yang dikhawatirkan oleh Huang Yude dan yang lainnya tidak terjadi pada akhirnya. Sebaliknya, Huang Xishan pulih dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia batuk 2 kali dan tanda-tanda vitalnya normal semua. Ini menunjukkan bahwa Huang Xishan sangat bagus. Kedua dokter yang tidak berdaya itu diundang kembali. Setelah pemeriksaan, dokter tersebut mengacungkan jempol dan berkata,
Sebuah keajaiban, ini hanyalah keajaiban pengobatan, ini semua bisa disembuhkan. Siapa yang menyembuhkannya? Sungguh menakjubkan. Lalu, sang dokter-dokter segera memeriksa catatan alat tanda vital. Tanda-tanda vital selalu dikaitkan dengan tubuh Huang Xishan, sehingga selalu dicatat, termasuk setelah Zhou An merawat Huang Xishan. Dan ketika para dokter membaca catatan itu, mereka merasa sangat aneh. Aneh sekali, Tuan Huang sepertinya sudah dirawat 2 kali. Tetapi pengobatan pertama tidak berhasil dan hampir membunuh Tuan Huang. Kata-kata dokter itu seperti tamparan keras di wajah Zhou An. Hal ini membuat Zhou An sangat malu. Dia tidak menyangka bahwa dokter ajaib kecil dari keluarga tersembunyinya akan dikalahkan oleh orang biasa. Tidak, Zhou An sekarang tahu bahwa Ye Chongming bukanlah orang biasa. Bagaimana seseorang yang mengetahui akupuntur Tai Chi Liang Yi bisa menjadi orang biasa? Namun, Zhou An berada dalam keluarga tersembunyi dan sangat akrab dengan situasi di seluruh dunia keluarga tersembunyi. Dalam kesannya, sama sekali tidak ada dokter ajaib yang mengetahui akupuntur Tai Chi Liang Yi. Sepengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang Ye Chong. Mungkin, Ye Chong adalah seorang kultivator biasa dari gunung tertentu yang selalu anonim. Namun, terlepas dari identitas Ye Chong, sejak Zhou An bertemu dengannya hari ini, dia tidak akan melewatkan rangkaian akupuntur Tai Chi Liang Yi ini. Ketika Zhou An sedang berpikir liar, Huang Zi buru-buru berlari ke arah Ye Chong, memeluk Ye Chong, dan berkata kepada Ye Chong, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chong tiba-tiba merasakan sesuatu yang lembut menekan kepalanya, sendirian tubuh. Aku tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Dia tertawa bodoh 2 kali, baru pada saat itulah Huang Zi menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera melepaskan Ye Chong dan berkata dengan canggung, maksudku, terima kasih, Tuan Ye." Huang Yude sangat gembira melihat lelaki tua itu selamat dan sehat. Huang Yude, Huang Yuchai dan yang lainnya menghela nafas saat ini bahwa ayah mereka memang ayah mereka dengan visi yang unik. Sebelumnya, mereka tidak mengerti mengapa Huang Xishan memberi Ye Chong sebuah rumah dan mobil. Mereka sekarang mengerti sepenuhnya. Tampaknya Taoisme Huang Xishan masih jauh lebih baik daripada mereka. Bahkan dewa seperti Ye Chong dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, Huang Yude segera melangkah maju dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, salahkan saya karena buta, salahkan saya karena buta, Anda luar biasa, saya tidak mempercayai Anda sekarang. Saya sungguh maaf, aku benar-benar minta maaf." Huang Yude terus meminta maaf. Ye Chong hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi hati Huang Yuchai sangat rumit saat ini. Awalnya dia ingin menggunakan krisis ini dan kekuatan Zhou An untuk memantapkan dirinya pada posisi keluarga Huang. Tapi aku tidak menyangka Zhou An hanya menjadi pecundang kali ini. Dia membual dengan lantang. Namun pada akhirnya dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, Ye Chong lah yang ditemukan dan diselamatkan oleh Huang Zi. Semuanya menjadi bumerang, dan harapan Huang Yuchai pupus sepenuhnya. Dibandingkan dengan masalah sepele ini, Huang Yude sudah memikirkan masalah lain saat ini. Itu adalah Zhou An. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang dewa daripada mengusirnya. Bagaimana mengusir Dewa Agung Zhou An sekarang adalah sebuah masalah. Meskipun keterampilan medis Ye Chong tampaknya lebih kuat daripada Zhou An, Zhou An adalah anak dari keluarga tersembunyi, dan kekuatannya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Selain itu, Zhou An memiliki pemikiran buruk tentang Huang Zi. Saya khawatir masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Faktanya seperti yang diharapkan Lian Huang Yude, namun kini yang diinginkan Zhou An bukan hanya tentang seorang wanita, yang diinginkannya kini adalah akupuntur Tai Chi Liang Yi di tangan Ye Chong. Zhou An tersenyum pada Ye Chong dan berkata, "Saudaraku,
Apa yang baru saja kamu gunakan adalah metode akupuntur Tai Chi Liang Yi yang legendaris. Kan, kamu tahu, sepertinya kamu memiliki pengetahuan. Kata Ye Chong. Zhou An menekan ketidaksenangannya dan terus tertawa. Saya ingin tahu dari mana saudara lelaki saya belajar, dan dia benar-benar tahu teknik akupuntur yang telah lama hilang ini. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Zhou An, dan hanya berkata kepada Zhou An dengan dingin, otodidak. Zhou An, mata An bersinar dengan sedikit kedinginan, tetapi dia terus tersenyum. Haha, saudaraku, ini merepotkan, kan? Saya tidak tahu apakah itu merepotkan. Beritahu saya esensi dari Anda metode akupuntur Tai Chi Liang Yi, dan mari kita pelajari bersama. Ye Chong mengangkat alisnya. Apa, kamu ingin menjadi muridku? Tidak apa-apa, lalu kamu bisa menjadi murid dan belajar etiket. Aku bisa mempertimbangkannya. Zhou An tidak tahan lagi, menyipitkan matanya, dan mendengus dingin. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku berbicara denganmu sekarang karena aku sangat menghargaimu. Berlututlah. Dan beri hormat jika kamu ingin belajar. Jika kamu tidak ingin belajar, keluarlah, kata Ye Chong. Zhou An marah. Cao, bajingan kecil, aku akan memberimu kesempatan lagi. Serahkan buku rahasia rangkaian teknik akupuntur ini sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Chong sedikit tersenyum, itu saja. Kamu, bajingan kecil, saya menyarankan kamu untuk tidak terlalu sombong. Saya bertanya lagi, apakah kamu akan menyerahkan buku rahasia itu? Zhou An bertanya dengan dingin. Serahkan sekarang, dan saya akan melakukannya. Selamatkan hidupmu, Ye Chong mendengus dingin. Tidak, Zhou An terkekeh. Haha, oke, jika kamu keras kepala, karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada di antara kalian yang bisa mendapatkannya. Lebih baik dihancurkan. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang, dan kedua belah pihak hendak mengambil tindakan. Huang Yude sedikit gelisah. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Huang. Jadi, Huang Yude dengan cepat berkata, "Oh, Tuan Zhou, Tabib Suci Zhou, apapun yang terjadi, keluarga Huang kami pasti akan berterima kasih. Kami pasti akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda. Keluarga Zhou kami pasti akan memberi Anda hadiah murah hati yang akan membuat Anda puas suatu hari nanti. Apa pendapat Anda tentang ini?" Jelas, Huang Yude mengeluarkan perintah penggusuran. Zhou An menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi dingin, "Apakah kamu mengusirku?" Sebagai anak dari keluarga tersembunyi, dia sangat terhina di dunia fana. Zhou An tidak tahan lagi. "Oke, sialan, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Tidak ada yang akan selamat. Aku hanya akan mengambil putrimu. Aku akan menyelamatkanmu dari bergosip dan merusak reputasiku." Huang Yu ketakutan, dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, kami tidak akan mengatakan apa-apa, tolong percayalah pada kami." Zhou An mendengus dingin, hanya mereka yang percaya padamu yang akan menjadi jahat. Setelah itu, dia hanya melihat dia bergerak, dia bergegas langsung menuju Ye Chong. Zhou An sangat cepat. Sebelum ada yang bereaksi, dia berubah menjadi bayangan hitam dan tiba di depan Ye Chong. Ketika Zhou An mengangkat tinjunya di depan Ye Chong, semua orang menyadari apa yang terjadi. Huang Zi hanya sempat menjerit. Pada saat yang sama, tinju Zhou An diarahkan ke kepala Ye Chong dan memukulnya. Bersamaan dengan suara sinis Zhou An, "Pergilah ke neraka." Kemudian, terdengar suara ledakan. Mata semua orang tidak bisa mengikuti. Namun, mereka semua secara tidak sadar tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Zhou An pasti telah memukuli Ye Chong sampai mati. Namun, ketika mereka bereaksi dan melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka semua tercengang. Mereka menemukan bahwa orang yang tergeletak di tanah sebenarnya adalah Zhou An. Faktanya, Zhou An juga bingung. Jelas dia baru saja meninju Ye Chong. Entah kenapa,
dia hanya merasakan guncangan di dadanya dan rasa sakit yang menusuk. Kemudian matanya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia jatuh, tetapi ketika dia sadar kembali, dia sudah jatuh ke tanah. Kecepatan Ye Chong sangat cepat. Zhou An terkejut. Ketika dia hendak bangun, Ye Zhan tiba-tiba menginjak dada Zhou An. Sebuah kekuatan besar menindas Zhou An dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Zhou An berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari kekangan Ye Chong. "Kamu, lepaskan aku, tahukah kamu siapa aku? Aku dari keluarga tersembunyi. Apakah kamu berani menyentuhku? Kamu sudah mati," teriak Zhou An. Ye Chong mendengus, "Kenapa aku tidak berani? Apakah kamu pikir aku akan peduli dengan identitasmu?" Setelah mengatakan itu, kaki Ye Chong menjadi semakin kuat. Zhou An tidak tahan lagi dan berteriak, "Berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Saya dari keluarga dunia tersembunyi. Apakah kamu berani menyentuh saya? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Saya hanya bertarung melawan keluarga dunia tersembunyi." Orang-orang, saat dia berbicara, Ye Chong mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan zeki yang sangat arogan meledak ke tubuh Zhou An. Zhou An hanya merasa seluruh meridian dan tulang di tubuhnya patah. Terdengar suara ledakan di otaknya, lalu tubuhnya lemas, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Chong berkata dengan dingin, "Tidak mudah bagimu untuk belajar kedokteran. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini dan mempertahankan keterampilan medismu. Namun, aku tidak ingin mempertahankan keterampilan seni bela dirimu. Itu juga berguna untuk menyakiti orang." Ternyata Ye Chong baru saja menghapuskan ilmu bela diri Zhou An. Namun ia belum menghapuskan ilmu kedokteran Zhou An. Ia tetap mempertahankan energi sebenarnya yang digunakan Zhou An untuk akupuntur, yang dianggap penyayang. Tentu saja, langkah Ye Chong sangat rumit, dan itu jauh lebih sulit daripada membunuh Zhou An. Zhou An terkejut setelah mendengar ini. Setelah mencobanya, dia menemukan bahwa semua kekuatannya telah hilang dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia masih bisa bertahan hidup dengan keluarga tersembunyi dengan mengandalkan keterampilan medisnya, sekarang setelah seni bela dirinya hilang, dia tidak lagi bisa menjadi sombong. Zhou An terkejut. "Beraninya kamu?" Zhou An sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak mengerti bagaimana dia, seorang master dari keluarga tersembunyi dan prajurit puncak Tianji, bisa dipukuli begitu keras oleh anak di depannya sehingga dia tidak bisa melawan. Kecuali, pihak lain adalah master sejati. Saat ini, Ye Chong melepaskan Zhou An. Meskipun Zhou An kehilangan semua keahliannya, dia masih bisa bangkit dari tanah, gemetar seperti anjing yang berduka, dan menatap Ye Chong. Kamu tidak berguna." Zhou An masih mengucapkan kata-kata kasar. "Kamu telah memprovokasi seseorang dari keluarga dunia tersembunyi. Kamu sudah mati, nak. Beraninya kamu tidak memberitahuku siapa nama aslimu." Zhou An tidak percaya bahwa Ye Chong hanyalah orang biasa, dan Ye Chong juga pasti berasal dari keluarga tersembunyi. Hanya saja Ye Chong tidak menyebutkan nama aslinya. Dia menggoda dirinya sendiri. Ye Chong sedikit tersenyum. "Oke, biar ku beritahu, nama asliku Lin Long. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Kamu bisa keluar," bersambung.